Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Pernahkah terbesit di hati kita bagaimana rasanya menjadi seorang anak yatim, anak yang harus kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat bersandar. Namun, di tengah kepedihan itu, mereka masih harus menghadapi cobaan lain. Harta warisan mereka yang mungkin saja terancam. Video ini bukan sekadar tentang aturan, tapi tentang hati, tentang empati dan ketakutan akan azab Allah. Mari kita selami 7 dampak negatif yang amat pedih dari mengambil harta anak yatim. Bukan hanya dari sudut pandang hukum, tapi juga dari sisi spiritual dan emosional. Dampak ke-1, hati yang terkunci dan buta. Sahabat, mengambil harta anak yatim itu seperti mengunci hati sendiri dari rahmat Allah. Kita mungkin merasa kaya, tapi sesungguhnya kita sedang memiskinkan jiwa. Harta yang kita ambil dari air mata mereka itu tak akan pernah membawa berkah. Sebaliknya, ia akan menjadi bara yang membakar kebahagiaan kita. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa harta haram, termasuk harta yatim, akan membuat hati keras, sulit menerima nasihat, dan buta dari kebenaran. Dampak kedua, terancam siksa api neraka. Ini adalah peringatan paling menakutkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat ini begitu tegas dan gamblang. Memakan harta mereka itu sama saja dengan memasukkan bara api ke dalam perut kita. Ini bukan metafora, ini adalah kenyataan yang mengerikan di hari kiamat nanti. Dampak ketiga, kehilangan keberkahan hidup. Mungkin kita melihat orang yang mengambil harta yatim hidup, bergelimang harta. Namun, tanyakanlah pada hati mereka, apakah mereka benar-benar bahagia? Harta yang kita dapatkan dengan cara zalim tak akan pernah membawa ketenangan. Ia akan menjadi sumber masalah, perpecahan keluarga, dan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Keberkahan dalam rezeki, kesehatan, dan keluarga akan dicabut. Dampak keempat, doa yang tidak terkabul. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah tidak menerima sholat orang yang perutnya terisi dari harta haram. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana doa kita bisa naik ke langit jika diri kita penuh dengan harta yang bukan hak kita? Harta haram itu bagai tembok tebal yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Dampak kelima, hidup penuh kesusahan dan kegelisahan. Hati yang dipenuhi rasa bersalah tak akan pernah menemukan kedamaian. Rasa takut akan azab Allah, rasa malu, dan kegelisahan akan terus menghantui. Ini adalah hukuman yang Allah berikan di dunia sebelum hukuman di akhirat. Meskipun terlihat kaya, mereka yang mengambil harta yatim akan terus dikejar oleh bayang-bayang dosa. Dampak keenam, merusak hubungan kekeluargaan. Seringkali yang paling dekat dengan anak yatim adalah keluarga sendiri. Ketika harta menjadi godaan, persaudaraan bisa hancur. Kakak bisa menipu adik, paman bisa mengambil hak keponakan. Hubungan yang seharusnya dilandasi kasih sayang, kini rusak oleh nafsu dunia. Ini adalah kerusakan paling mendalam yang disebabkan oleh keserakahan. Dampak ketujuh, pertanggungjawaban di hari kiamat. Pada hari kiamat, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang memakan harta anak yatim akan datang pada hari kiamat dengan perut yang membengkak dan mengeluarkan asap dari lubang hidungnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang kehormatan dan kemanusiaan. Anak yatim adalah amanah dari Allah. Menjaganya adalah bentuk ibadah, sementara merampasnya adalah kejahatan yang tak termaafkan. Sahabat, marilah kita jadikan harta yatim sebagai ujian bagi hati kita. Apakah kita akan menjadi pelindung bagi mereka, ataukah kita akan menjadi bagian dari mereka yang zalim? Semoga video ini menyentuh hati kita semua dan menguatkan niat kita untuk selalu berlaku jujur, amanah, dan penuh kasih sayang, terutama kepada mereka yang paling rentan, anak-anak yatim. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Mari kita tebar kebaikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.